Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya Maria Nida Bija, calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 1 Lu Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 A.6 masih tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada peserta didik. Kedua, inovatif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan tentunya adalah reflektif. Dari kelima nilai guru penggerak tersebut, I'm trying to inform you all what do I look like for my future. So, let me start. Pertama, saya adalah guru yang memiliki nilai berpihak pada peserta didik. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, tentunya saya hanya berperan sebagai fasilitator dalam setiap peran yang saya lakukan. Saya akan berusaha untuk memberikan pelajaran yang berpusat pada peserta didik saya, mengutamakan kepentingan perkembangan peserta didik, membentuk sistem belajar yang mandiri, aktif dan menyenangkan, dan tentunya mengutamakan keberpihakan pada seluruh peserta didik saya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan adalah: pertama, membuat suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Berikut, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka mengajar. Keempat, memberikan games edukatif untuk minimalisir kebosanan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nilai yang kedua adalah inovatif. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terus berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengikuti perkembangan zaman tentunya. Dengan nilai inovatif yang saya miliki, saya berharap dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik saya untuk terus menggali makna dan tujuan pembelajaran yang saya berikan, khususnya pada mapel bahasa Inggris. Serta saya berharap dapat memperbaiki kekurangan saya pada pembelajaran yang sebelumnya. Sebagai guru yang inovatif, tentunya saya juga harus berani dan tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Sehingga ada beberapa hal yang telah dan akan saya lakukan. Yang pertama, membuat bahan ajar digital secara berkesinambungan dengan berbasis lokal materi. Kedua, saya akan mengedepankan kecakapan IT pada seluruh peserta didik saya sesuai dengan abad 21 dengan menggunakan beberapa aplikasi sederhana seperti Bitmoji dan Canva serta aplikasi-aplikasi yang lain. Dan tentunya saya akan terus berusaha untuk membuat konten-konten pembelajaran yang inovatif pada channel YouTube saya. Nilai yang selanjutnya adalah mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri yang sangat tinggi, tentunya saya akan melakukan perubahan-perubahan dan memulai sesuatu dengan keinginan sendiri, dan saya akan melakukannya secara mandiri. Nilai kemandirian ini tentunya merupakan cerminan sikap dan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang harus mampu menjadi teladan yang baik bagi seluruh peserta didik saya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu saya akan terus aktif untuk mencari informasi pada setiap kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan workshop, dan semua yang bisa memberikan saya kesempatan untuk menggali ilmu saya, baik secara daring maupun luring. Sehingga semua bekal ilmu yang saya miliki ini bisa saya manfaatkan untuk kepentingan seluruh peserta didik saya dan tentunya rekan sejawat saya. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial yang tinggi, saya tentunya harus selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran saya.
Nilai kolaboratif yang saya kembangkan tentunya dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang efektif, baik dan terencana dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah saya maupun di lingkungan tempat saya tinggal. Nah, adapun beberapa kegiatan yang sudah dan akan terus saya kembangkan. Yang pertama, menjalin kerjasama yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri tentunya untuk kemajuan sekolah saya. Yang kedua, menjalin kolaborasi dengan orang tua peserta didik saya agar hubungan positif bisa terus terpelihara. Selanjutnya, saya akan membangun kolaborasi dengan pihak Dudi bersama kepala sekolah dan sesama rekan calon guru penggerak saya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus kami tingkatkan. Keempat, menjalin hubungan baik dengan seluruh peserta didik saya sehingga saya merasa memiliki mereka dan mereka memiliki saya. Dan yang terakhir, saya akan menjalin hubungan kolaborasi yang baik dengan rekan sejawat saya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang menjadi PR buat saya adalah bagaimana ke depan saya bisa menciptakan dan melaksanakan praktik baik saya yang saya namai Klinik Mapel. Karena kebetulan saya mengampuh Mapel Bahasa Inggris, sehingga kami tim teaching Bahasa Inggris ini bisa menyamakan pikiran, persepsi, dan tentunya bertukar informasi terhadap cara, teknik, dan metode serta strategi untuk memberikan pelayanan terbaik khusus pada Mapel Bahasa Inggris. So, the last is reflective. As a learners, sudah sepantasnya saya memiliki pola pikir yang open-minded dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap apa yang sudah saya capai, baik itu kelebihan maupun kekurangan diri saya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu saya kembangkan, khususnya di dalam dunia pendidikan. So, beberapa kegiatan yang sudah dan akan saya terus kembangkan. Yang pertama, melakukan kegiatan refleksi dan evaluasi di setiap akhir pembelajaran saya, sehingga saya bisa mengetahui kekurangan yang telah saya lakukan selama proses pembelajaran dan bisa saya perbaiki ke depannya. Kali ini saya menggunakan aplikasi sederhana, yaitu Padlet. Yang kedua, saya melakukan refleksi bersama wakil kepala sekolah bidang kurikulum saya, yaitu Bapak Irwan Yulianto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan diri saya pada proses supervisi yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir tentunya saya ingin menggali secara mendalam apa kelebihan dan kekurangan saya sehingga saya bisa perbaiki dengan melakukan refleksi menggunakan sticky notes sederhana yang saya peroleh dari seluruh peserta didik saya. Well, finally I would like to say thank you for watching this video. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua sehingga kita bisa membantu Indonesia